Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfanela Putri, kelas 2D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Jadi, hak itu merupakan sesuatu yang kita dapatkan atau sesuatu yang akan kita miliki. Hak itu tidak boleh diambil oleh orang lain, kita pun tidak boleh mengambil hak orang lain. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang dilaksanakan dengan tanggung jawab, dan apabila kita telah melaksanakan kewajiban itu, maka kita akan memperoleh hak kita. Jadi, hak dan kewajiban itu merupakan sesuatu yang saling berketerkaitan. Jadi, apabila kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Dan apabila kita ingin hak kita terpenuhi, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan benar dan sesuai. Kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban kita di negara ini. Jadi, contoh hak kita sebagai warga negara itu adalah kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, kita sebagai warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, kita sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Selanjutnya, kita juga sebagai warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Selanjutnya, kita juga sebagai warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Lalu, kita juga sebagai warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kita. Selanjutnya, kewajiban kita sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia ini juga punya kewajiban kita di dalam negara ini. Contohnya, yaitu kita harus melaksanakan aturan hukum. Yang kedua, kita harus menghargai hak orang lain. Lalu selanjutnya, kita itu harus melakukan kontrol terhadap para pemimpin dan melakukan fungsi membayar pajak. Lalu kita juga harus menjadi saksi di pengadilan, dan yang terakhir kita wajib melakukan bela negara. Selanjutnya, saya akan membahas hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara ini, hak negara itu seperti kewenangan atau hak istimewa yang dimiliki negara dalam mengatur dan menjaga kehidupan masyarakatnya. Contohnya itu yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Yang kedua, negara ini berhak membuat aturan hukum dan menegakkannya. Yang ketiga, negara ini berhak mengatur sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya, juga berhak mewakili rakyatnya di dunia internasional. Dan selanjutnya, negara ini berhak menarik pajak dari masyarakat untuk pembangunan negara. Selanjutnya adalah kewajiban negara kepada warga negaranya. Jadi, kalau kewajiban negara itu tanggung jawab yang harus dipenuhi negara kepada rakyatnya. Contohnya, yang pertama itu melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Yang kedua, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, menyediakan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Yang kelima, menegakkan hukum secara adil. Jadi, hak negara itu adalah apa yang boleh negara lakukan, sedangkan kewajiban negara itu adalah apa yang harus diberikan negara kepada rakyatnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan kita memahami dan mempelajari hak dan kewajiban kita. Jadi, tujuan memahami hak dan kewajiban itu sangatlah penting agar kita bisa hidup lebih tertib, adil, dan bermasyarakat. Jadi, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa kita harus paham dan kita harus mempelajari hak dan kewajiban kita.
Yang pertama itu agar kita nggak cuma menuntut hak, jadi tapi kita juga harus sadar akan kewajiban, karena banyak orang yang ingin mendapatkan hak tetapi lupa kalau mereka mempunyai tanggung jawab menyelesaikan kewajiban mereka. Yang kedua, agar menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kalau semua orang paham hak dan kewajibannya, tidak ada yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Yang ketiga itu mencegah konflik. Kalau semua pihak paham dan menjalankan hak serta kewajiban dengan benar, bisa mengurangi pertengkaran dan kesalahpahaman. Yang keempat adalah membantu negara berkembang. Negara yang warganya sadar hak dan kewajiban bakal lebih maju karena semua pihak ikut berkontribusi. Yang kelima itu adalah membangun sikap bertanggung jawab. Dengan memahami kewajiban, kita jadi lebih disiplin dan tidak egois dalam bertindak. Jadi intinya itu agar supaya kita bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembahasan yang saya berikan tadi dapat mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.